Anak raja membeli katun, memakai katun, memakan soto. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Pak Siswanto. Itu sekedar menjawab saja, karena tradisi orang berpantun katanya mesti dijawab. Saya diminta maju menjadi imam subuh ini, lalu kemudian di belakang ada banyak makmum. Itu biasa, di rumah pun jadi imam di beberapa masjid. Tapi menjadi imam di belakangnya ada imam juga baru kali ini. Mohon maaf Pak Imam, Pak Imam Utomo, pemimpin kita, orang tua kita semua, pembina yayasan, Bapak Ketua Yayasan beserta seluruh pengurus hadir juga bersama kita pada subuh yang penuh dengan barokah ini. Sahabat saya, guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, para habaib, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka satu hari ini dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dalam tanggung jawab Allah, sedangkan dalam tanggung jawab ketua masjid aja aman, apalagi dalam tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Tapi jangan karena gara-gara hadis ini lalu besok enggak tahajud lagi. Nah, ini bahaya juga memahami hadis secara tekstual. Nanti ada bapak ibu dibangunkan oleh istrinya, kamu enggak sholat tahajud mas. Kata Ustadz Somad, kalau sudah sholat subuh sama seperti sholat sepanjang malam. Jadi makna sama itu belum tentu serupa. Makna kalimat sama artinya memberi motivasi. Makanya ada seorang imam namanya Al-Hafiz Al-Munziri, dia menulis kitab judulnya At-Targhib Wat-Tarhib. Ada hadis-hadis itu klasifikasinya dua. Yang pertama hadis memberikan motivasi, yang satu lagi hadis memberikan ancaman. Jadi ketika kita mendengar ada kiai, ustadz berceramah, ada seorang yang sangat rajin beribadah, memelihara seekor kucing tapi tidak memberi makan, maka dia dikutuk, dilaknat sampai masuk neraka. Itu hadisnya hadis tarhib, ancaman supaya jangan sampai nyiksa binatang. Lalu kemudian ada yang menyampaikan hadis seorang perempuan, mohon maaf, wanita tunasusila, nakal. Lalu kemudian dia pergi ke suatu jalan, melihat ada sumur, di samping sumur ada seekor, maaf, anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu kemudian dia mengambil sepatunya, dia ambil air ke dalam, sepatunya kotor, wanita itu juga wanita yang kotor. Lalu kemudian binatang yang mau dikasih minum juga adalah binatang yang najis, mughallazah, kotor. Tapi karena ada kasih sayang dalam hatinya, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Hadis ini klasifikasinya adalah targhib, motivasi untuk berbuat baik walaupun pada seekor, mohon maaf, seekor binatang yang haram. Jadi memahami hadis tidak dipahami secara tekstual, tapi dipahami secara kontekstual dan makna yang menyeluruh. Dan itu semua dapat kita pahami kalau kita belajar kepada para alim, para kiai, para alim ulama sesuai dengan perintah Allah. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Jamaah fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah salat subuh berjamaah. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai sholat sunat 2 rakaat. Tapi Nabi nggak ngasih tahu nama sholatnya apa. Kalau ada orang sholat nggak tahu nama sholatnya apa, itu ngasih namanya panjang sekali. Tadi kamu sholat sunat apa? Tadi saya sholat sunat apabila kamu masuk masjid maka janganlah duduk kecuali sholat sunat 2 rakaat.
Panjang sekali namanya. Maka disingkat namanya menjadi salat tahiyatul masjid. Tahiyat artinya penghormatan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan milik Allah. Masjid ini juga perlu kita hormati. Menghormati masjid bukan sekedar memasang AC, kaligrafi, cantik, rapi, bersih. Menghormati masjid adalah menempelkan kening ke lantai sebelum sholat fardu. Setiap kening kita yang menempel di lantai-lantai masjid ini akan menjadi saksi nanti ketika kita berjumpa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa kita menghormati masjid. Kita tempelkan kening ke lantai, kita berkata subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Engkau yang tinggi, aku rendah. Engkau yang kuasa, aku tak ada apa-apa. Engkau yang maha kaya raya, aku miskin dan papa. Engkau yang la haula wa la quwata illa billah. Sebagai bentuk penghormatan kepada masjid. Itulah mengapa kita dianjurkan kadang orang setelah selesai sholat sunat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia pindah ke sini. Bahkan saya melihat beberapa jamaah pindah ceng. Ada 2 orang masuk masjid, habis itu yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Lalu kemudian ada anak-anak yang ikut sholat, nanya sama bapaknya, nanya sama emaknya, papa, ya itu tadi kok ada orang pindah-pindah. Biasa rotasi. Padahal sedang mengambil barokah, memperbanyak tempat-tempat sujud. Mudah-mudahan tempat-tempat kita bersujud di Masjid Nurul Iman, cahaya iman ini. Masjid ini termasuk masjid yang bersaksi nanti di padang mahsyar di hadapan Allah. Abdul Somad pernah sholat di sini, tahiyatul masjid, qabliyah subuh, sholat subuh. Dan setiap yang diberikan Allah ini semua bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki bersaksi. Bima kanu yaksibun, atas semua yang dilakukan dulu. Setelah selesai sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, lalu kita pun melaksanakan sholat qabliyah subuh. Rakaatul fajri 2 rakaat fajar, maksudnya qabliyah subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Diatur dalam kitab Sahih Muslim. 2 rakaat yang pertama ayatnya qul ya ayyuhal kafirun. 2 rakaat yang kedua ayatnya qul huwallahu ahad Allahus, bukan ini, yang ini Abdul Somad. Sedangkan yang kita sebut Allahus Somad, Allah tempat meminta, Allah tempat berharap, Allah tempat bergantung. Siapa dia? Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak. Kalau beranak berarti dia bukan Allah. Walam yulad, dia tidak dilahirkan. Kalau dia dilahirkan bukan Allah. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara, yang selevel, yang serupa dengan dia. Kita pejamkan mata, kelihatan panjang bulat, kelihatan petak-petak, kelihatan merah kuning kelabu, itu bukan balonku ada 5. Maka apapun yang terlintas dalam pikiran kita, dia bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Kenapa ayat itu yang dipilih pada qabliyah subuh? Selesai sholat subuh, nanti kita boleh satu kantor dengan saudara kita yang berbeda akidah. Kita bertetangga dengan siapapun yang tak sama dengan kita, tapi insya Allah bentengnya sudah sama. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Dan siapapun yang berbeda dengan kita, anak-anak kita sudah kuat karena keyakinan ditanamkan sebelum terbit matahari. Qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tak berbilang, hanya satu. Ilmu yang mensatukan Allah itu disebut dengan tauhid. Tidak ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Semuanya kita serahkan kepada dia. La ilaha illallah. Lalu kemudian setelah qabliyah subuh, assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya masuk masjidnya terlambat. Enggak apa-apa kalau sekali-sekali, jangan tiap hari. Waktunya cuma 2 menit lagi.
2 menit lagi nanti azan, setelah itu 2 menit lagi iqamat, kan azan sudah. Sementara saya belum sholat sunat qabliyah. Kalau waktunya cuma 2 menit, apakah saya tahiyatul masjid atau qabliyah? Kalau masuk tahiyatul masjid nggak dapat qabliyah. Tapi kalau dia sholat sunat qabliyah, otomatis dapat tahiyatul masjid. Jadi kalau begitu, kalau kita terlambat, yang kita laksanakan adalah langsung sholat subuh aja Pak Ustadz. Oh, sayang, ada waktu 2 menit, maka kita laksanakan qabliyah. Tapi, nah sekali lagi tapi, jangan gara-gara fatwa ini lalu kita ke masjid terlambat terus. Nah, Masya Allah, ada orang pasang jam dinding masjid, jamnya jam digital, menjelang azan dan iqamat itu ada kelihatan waktu 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Begitu masuk masjid kelihatan di dinding 2 menit, langsung usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan. Setelah selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lihat dinding masih 2 menit juga, ternyata jamnya rusak. Nah, ini perlu juga secara teknis kita perbaiki. Inilah yang dimaksud dengan ada takmir masjid. Tidak hanya mengatur imamnya, khotibnya, kebersihannya, toiletnya, AC-nya, lampunya, tapi juga secara teknis yang membuat orang sholat menjadi nyaman. Termasuklah meletakkan jam di Masjid Nurul Iman ini amat sangat tepat, pas di depan saya, supaya saya tahu jam berapa ceramah ini, tausiah ini berakhir. Nah, ini Masya Allah. Subuh menurut waktu Surabaya, maghrib sekarang jam berapa Surabaya? Nampaknya jamaah ikhtilaf, jadi saya nanyanya ke Google. Waktu 21, waktu sholat Surabaya jam 5.21. Nah, jadi kalau gitu tausiahnya sampai jam 5.21. Loh, masa Ustadz sholat pengajiannya mengikut waktu maghrib? Ini untuk mudahnya mengetahui jam berapa matahari terbit di Surabaya. Nah, jadi kalau kita tidak punya ilmu matahari terbit, lalu kemudian mudah jurusnya, ingat aja waktu maghribnya berapa. Kalau di Pekanbaru waktu maghrib, di Riau Sumatera Pekanbaru jam 6.20. Jadi saya selalu tausiahnya sampai jam 6.20. Kenapa? Karena itulah waktu yang disebut dengan waktu syuruk, dan sholat sunatnya disebut dengan sholat sunat isyraq. Hadisnya hasan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis sholat dia enggak keluar, dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala ka ajri hajjatin wa umrah, seperti pahala haji dan umrah. Sekarang walaupun uang banyak, kita nggak bisa berangkat umrah. Kenapa? Takut kena swab. Mau berangkat swab, mau masuk hotel swab, pulang naik pesawat swab, pulang sampai ke rumah ditanya orang, apa kabar Pak? Sehat. Karena sudah terlalu banyak hidung dicolok. Mohon maaf yang tersinggung. Jadi banyak juga orang yang menunda keberangkatannya. Dan bulan Ramadan kemarin guru kita Kiai Dr. Ahmad Fauzi Tijani melaksanakan umroh. Padat sekali Ustadz Somad, sampai berjalan pun susah. Kenapa? Orang semua pada balas dendam karena sudah 2 tahun tidak melaksanakan umroh. Mudah-mudahan panjang umur sehat badan kita bisa melaksanakan umroh. Sebelum kita berangkat umroh ke sana, ada kesempatan yang diberikan Allah supaya dapat pahala haji dan umroh. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan sholat sunat isyraq, pakai qaf. Tapi kalau pakai kaf isyraq namanya sholat syirik, na'udzubillah. Sholat sunat isyraq waktunya syuruk, terbit matahari, sholat sunatnya isyraq. Lalu kemudian kita pun melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak boleh ada orang maju nyelonong jadi imam kalau tidak dipersilakan oleh imam ratib. Imam ratib adalah imam yang diangkat oleh ulil amri.
Seperti di Masjidil Haram ada namanya Syekh Abdurrahman Sudes, ada Syekh Dr. Su'ud Asyuraim, ada Syekh Mu'aikli, ada Syekh Bandar Balilah. Di Madinah Al-Munawwarah ada Syekh Huzaifi. Ini diangkat oleh ulil amri. Jadi ulil amri berkewajiban mengangkat imam-imam ratib. Nabi Muhammad SAW jadi imam, sahabat Abu Bakar Siddiq jadi imam, Umar bin Khattab sekaligus jadi imam. Tapi ketika Umar bin Khattab merasa tidak mampu pada sholat tarawih, beliau mengangkat imam. Itulah dia bernama Ubay bin Ka'ab pada sholat tarawih. Jadi tadi kalau ditanya kenapa tadi subuh bisa Ustadz Somad maju, itu karena dipersilakan maju. Ustadz Somad maju ke depan. Jadi bukan saya ujuk-ujuk tiba-tiba tuh, nggak boleh, siapapun yang hadir. Maka ketika saya diminta tadi mau maju jadi imam, Ustaz Somad silakan maju. Kata saya khawatir, takutnya ada perbedaan dengan jamaah. Saya tidak mau kehadiran saya merusak ukhuwah Islamiyah yang ada di jamaah. Soalnya di beberapa tempat di Pekanbaru, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara itu tidak sama. Walaupun sama-sama sholat subuh, tapi ada perbedaan. Kadang di suatu masjid itu bismillahnya sir, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena memakai mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Mudah cara ngingatnya, paling tua Hanafi, paling kecil Hambali, yang tengah itu adalah Maliki dan Syafi'i. Kalau bismillahnya jahar, mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mazhab Hanafi dan Hambali sir, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau mazhab Maliki enggak pakai bismillah sama sekali, karena Al-Fatihahnya diawali dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu nomor 1. Makanya Al-Quran yang cetakan Maroko itu nomor angka 1-nya bukan pada akhir bismillah, tapi pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi saya kebetulan kuliah di Rabat, Maroko 2 tahun di Darul Hadis. Imam-imam di sana langsung saja Alhamdulillah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek. Di tempat kita mimnya panjang, Maliki Yaumiddin. Sedangkan mereka memakai bacaan qiraat Warsh. Sedangkan kita mimnya panjang, membaca dengan bacaan qiraat Hafs. Tapi setelah pulang ke Pekanbaru Riau, saya tetap pakai mazhab Syafi'i dan tidak pakai qiraat Warsh. Tetap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Ustadz tidak pakai mazhab yang di Maroko itu? Sebab orang di Pekanbaru tidak semuanya paham ngerti mazhab. Saya khawatir dengan kedatangan saya itu nanti jamaah malah berbisik bertanya, itu imamnya siapa? Aliran sesat. Kehadiran kita menimbulkan gesekan di tengah jamaah, maka ini dapat merusak persatuan dan kesatuan. Walaupun menurut mazhab benar masih dalam lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kemudian setelah itu membaca ayat sholat terserah saja. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kebetulan ingat ayat tentang haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kebetulan ingat ayat tentang sedekah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kebetulan ingat ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Saya Pak Ustadz kalau selesai waladdallin amin, ingatan saya fokus cuma satu. Apa dia? Qul wallahu ahad. Ya udah baca itu aja. Ada seorang sahabat Nabi, dari mulai Isya sampai subuh, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud. Ayatnya nggak diganti-ganti. Qul wallah terus. Dilaporkan ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya
ini ada sahabat kami, kenapa dia? Ayatnya kul huwallah terus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Jadi malam itu dia sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Hadisnya ada dalam kitab Musnad, ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal, meninggal tahun 241 Hijrah. Inilah kitab hadis terbesar. Sebagian ulama mengatakan isinya 40.000 hadis. Nama kitabnya Musnad Ahmad bin Hambal. Hadisnya sahih, bisa dipegang, bisa dijadikan dalil bagi yang istiqomah mengamalkan kul huwallahu ahad. Mana tahu nanti tahajud bersama istri, imamnya, makmumnya istri, imamnya suami, ayatnya nggak ganti-ganti. Lalu makmum komplain, kenapa kita ini tahajud ayatnya nggak ganti-ganti? Maka bapak bisa jawab, sebenarnya saya banyak hafal ayat lain, tapi ini afdol utama, sama seperti menghatamkan Quran berkali-kali. Lalu kemudian setelah itu bangkit pada rakaat yang kedua, Sami Allahu liman hamidah. Itu pendek dalnya, karena saya pernah juga sholat di beberapa masjid, dia baca panjang, Sami Allahu liman hamidah. Pas ditelusuri ternyata nama istrinya Bu Hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Karena memang setelah bangkit kita memuji Allah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Segala puji bagimu ya Allah, memenuhi langit dan bumi. Tidak ada lagi pujian yang layak, yang lebih hebat kecuali hanya milikmu ya Allah. Jadi manusia tidak gila dengan pujian-pujian, maka pujian hanya milik Allah. Nah, tentang masalah kunut, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang tidak berkunut yang paling tua dengan yang paling kecil. Hanafi dengan Hambali tidak berkunut. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Hanafi, Hambali. Sedangkan yang dua di tengah ini berkunut. Maliki dengan Syafi'i, tapi ada perbedaan. Kalau Syafi'i kunutnya setelah rukuk. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Syafi'i. Sedangkan Maliki walaupun sama-sama berkunut, tapi kunutnya beda. Maliki kunutnya sebelum rukuk. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum rukuk baca kunut, dan kunutnya semuanya sir, enggak berbunyi sama sekali. Namanya kunut silent, enggak ada suara. Setelah selesai baca kunut baru Allahu akbar. Sedangkan mazhab Syafi'i kunutnya setelah rukuk, Sami Allahu liman hamidah, setengah berbunyi, setengah sir. Yang berbunyi doa, yang sir sana. Sana pujian, yang dijaharkan maka dia menyebutnya doa 5. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Setelah itu dia baca pujian kepada Allah, fa innaka taqdi wa la yaqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Baru ditutup dengan doa lagi 2. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dulu di Sumatera orang kelahi masalah kunut ini. Menurut yang ada namanya kaum tua dengan kaum muda, konflik. Kaum muda mengatakan gak ada kunut, kaum tua mengatakan mesti kunut. Tapi sekarang alhamdulillah anak-anak muda sudah nggak kelahi lagi karena sama-sama nggak sholat subuh. Alhamdulillah sekarang kita sudah tercerahkan dengan banyaknya para kiai, para masyaikh, masya Allah, tabarakallah. Nah, yang paling enak jadi makmum.
Jadi makmum itu idza qanatal imamu faqanata. Kalau imam mau baca kunut, maka angkatlah tangan dan ucapkan amin pada 5 titik tadi. Paling enak, tinggal manut ikut sami'na wa ata'na. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Karena beberapa kali saya sholat, ada juga makmum ini nggak mau mengaminkan. Begitu imam baca Allahumma hdina fi man hadait, nggak mau. Padahal beberapa ulama bermazhab Hambali, bahkan dia pendiri mazhab Hambali, namanya Imam Ahmad bin Hambal. Muridnya nanya, Assalamualaikum Imam Ahmad bin Hambal. Waalaikumsalam. Engkau kan bermazhab Hambali? Oh iya, aku pendirinya. Kamu kalau sholat subuh baca Quran enggak? Enggak. Karena menurut hadis yang saya teliti, kunut nazilah saja, menolak bala. Oh, bagaimana kalau ternyata imamnya Syafi'i? Ini sedang diuji. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau imammu bermazhab Syafi'i, walaupun engkau mengikut aku mazhab Hambali, saat dia membaca kunut, angkatlah tanganmu, maka aminkanlah. Itulah hebatnya ajaran Islam. Dan Imam Ahmad bin Hambal ketemu dengan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i dari kota Makkah pindah ke kota Madinah, habis itu dia pergi ke Yaman, setelah itu dia pergi ke Baghdad. Di Baghdad dia ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Hambali pernah belajar kepada Imam Syafi'i. Setelah itu Imam Syafi'i melanjutkan perjalanannya ke Kufah. Dari Kufah dia kemudian ke Mesir, tahun 200 di Mesir, 4 tahun di Mesir, tahun 204 dia pun meninggal dunia di Mesir. Makamnya di Mesir bersama salah seorang ulama bermazhab Syafi'i, Imam Zakaria Al-Ansari. Panjang umur, sehat badan, kita umroh. Setelah itu mudah-mudahan ziarah ke makam Imam Syafi'i insyaallah. Amin. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah itu Imam Ahmad bin Hambal Hambali berkata, da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah. Saya mendoakan Imam Syafi'i dalam solat saya 40 tahun. Karena Imam Syafi'i ninggalnya 204. Mudah ngingatnya, 204, 204, 204, 204, 2 tambah 2 sama dengan 204. Tapi jangan gara-gara ini lalu setelah ini keluar, pas setelah sarapan ingatnya jadi 402. 204. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal meninggalnya 241. 241, 241. Jadi jarak mereka jauh sekali, hampir 40 tahun. Ketika Imam Syafi'i meninggal, apa kata dia? Da'autu lisyafi'i, aku mendoakan Imam Syafi'i sebelum dia meninggal, sampai dia meninggal, sejak kami berteman bersahabat selama 40 tahun. Doa Imam Ahmad bin Hambal, Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan dosa kedua orang tua ibu bapaku, ampunkanlah dosa sahabatku dan guruku Imam Syafi'i. Walaupun berbeda mazhab, berbeda cara beribadah, tapi tetap saling mendoakan. Itulah akhlak yang diajarkan salafus saleh. Lalu setelah itu salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Abdul Somad miring ke kanan. Ini kadang anak-anak kita bertanya, mama, mama, mama. Iya, tadi imamnya kenapa miring ke kanan? Oh, mungkin rumahnya sebelah kanan. Sahabat Nabi minta barokah. Ya Rasulullah, berikanlah kami barokah sebelah kanan ya Rasulullah. Itulah sebabnya Nabi miring ke sebelah kanan, karena makmum ingin mendapatkan barokah sebelah kanan. Tapi ada imam kami Ustadz, selesai sholat dia ngadap ke jamaah. Itu juga hadis Nabi. Karena Nabi selesai sholat dia ngadap ke jamaah, memeriksa satu-satu. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Inilah hadis yang belum pernah saya amalkan seumur hidup saya. Saya seumur ini, walaupun ketua masjid juga di kampung, belum pernah saya selesai sholat jadi imam ngadap ke jamaah nanya, mana si fulan, mana si fulan. Ini hanya bisa diamalkan oleh Babin Kamtibmas dengan Babinsa. Jadi Pak Babinsa sama Babin Kamtibmas kalau dia jadi imam, selesai dia bisa nanya, mana ini, mana ini, mana ini, mana ini. Ini bisa diamalkan oleh bupati, gubernur, wali kota, presiden, menteri, bisa. Selesai sholat nanya, mana kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kenapa nggak datang? Apa mau non job? Dengan kekuasaan menghidupkan sholat berjamaah.
Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi pemimpin bangsa. Mereka tidak hanya memimpin di kantor, tapi juga memimpin di surau, langgar, musola dan masjid-masjid, insyaallah. Amin. Lalu kemudian berzikir, subhanallah, 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 subhanallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hebat mikrofon. Rupanya kalau waktu habis dia mati sendiri. Luar biasa. Saya habiskan dulu, ada materi dikit lagi nyangkut, belum selesai. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas. Jadi bagi yang tidak bawa tasbih, di sebagian tempat ada yang menyediakan tasbih di depan, ada yang menggantungkan di tiang khutbah, mimbar, ada juga yang nyangkutkan tasbih di kaca mobil, nggak pernah dicopot sampai meninggal. Kita memakai tasbih untuk menghitung alat zikir. Ada juga tasbihnya seperti tasbih yang digital. Jadi tidak lagi pakai tasbih kayu, kaca, permata, tasbih digital yang ditempelkan di jempol dan dipencet. Cuman saya heran beberapa jamaah mencetnya cepat sekali. Tentu makharijul hurufnya tepat juga. Subhanallah, 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 subhanallah. Masalah ini ada mazhab yang mengatakan kalau makmumnya sudah faham, maka zikirnya nggak perlu kuat lagi karena makmumnya sudah ngerti. Loh, kenapa Ustaz tadi zikirnya kuat? Karena saya tidak tahu bahwa makmumnya sudah ngerti semua. Mungkin ada yang mu'alaf kemarin baru masuk Islam, nggak ngerti bacaannya apa. Dan ada anak-anak kecil yang dibawa oleh ibu bapaknya, anak ini sedang belajar. Nanti kalau anak ini pulang, nanti orang tuanya nanya, tadi kamu sholat di Masjid Nurul Iman? Iya. Yang jadi imam siapa? Ustadz Somad. Habis sholat tadi dia zikir? Iya. Bacaannya apa? Dia belum tahu bacaannya. Jadi sebenarnya saya zikir jahar tadi untuk mengajar mu'alaf yang baru masuk Islam, untuk anak-anak supaya dia menghafal. Adapun bapak ibunya yang sudah tahu lama, itu tidak perlu diajar lagi. Tapi ada yang perlu dijelaskan. Sebelum saya angkat takbiratul ihram tadi, saya ingatkan semua jamaah, sawus sufuf fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan shaf, luruskan shaf. Karena lurusnya shaf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Pertanyaannya, apakah jamaah sudah tahu bahwa shaf itu mesti lurus? Sudah tahu. Kalau sudah tahu, kenapa dikasih tahu terus? Sunnah. Belum pernah saya dengar lagi waktu sholat tiba-tiba imamnya ngomong, jamaah saya nggak perlu ngasih tahu, kalian udah tahu semua kan? Artinya memberitahu secara terus menerus itu adalah sunnah. Jadi kalau ada imam kita membaca zikir jahar atau sir, bagian juga dari ikhtilaf dalam ahlus sunnah wal jamaah. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'amminuhum sa'iruhum, yang lain ngaminkan, illa ajabahumullah, doa mereka dikabulkan Allah. Hadisnya sahih. Berkumpul, satu orang berdoa, yang lain ngaminkan, maka doanya dikabulkan Allah. Tadi kenapa Ustadz berikan mikrofonnya kepada guru kita Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani? Beliau senior saya. Secara kuliah di Al-Azhar beliau sudah sampai 96, saya baru datang 98. Lalu kemudian ketika di Sudan S3 beliau sudah doktor duluan, jauh lebih awal, saya belum daftar. Secara murid, secara santri, beliau Masya Allah muridnya di mana-mana. Saya merasa beliau senior saya, guru kita semua, maka
lebih afdal kita berikan kepada orang yang menurut sepengetahuan kita dan berhusnuzan kepada Allah. Itulah maka kita minta barokahnya, lalu kita pun mengaminkan. Kita tinggal aminkan saja, dan doanya mesti jelas. Alhamdulillah doa yang beliau baca jelas sekali. Doa minta ampunkan orang tua, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Doa minta supaya anaknya soleh dan solihah, Rabbana hablana minas solihin. Karena ada juga sebagian imam kadang baca doa enggak jelas. Allah fiddin, Allah jasad, maun. Ini anak-anak ini kadang nanya, dia pulang ke rumah, mama, tadi imam tuh kok ngomong maut terus? Karena ada serangan Rusia ke Ukraina. Alhamdulillah, saya Al-Fakir Abdul Somad tidak pernah menghafal doa pakai ngelihat teks, belum pernah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Lalu kenapa hafal? Karena sering dibawa orang tua ke masjid, imamnya baca doa, otomatis anak-anak kita ini menghafal. Banyak surat-surat pendek yang kita hafal, bukan karena kita hafal baca, tapi karena sering kita dengar. Jadi sebenarnya sholat berjamaah di masjid adalah bagian dari dakwah, bagian dari belajar, melihat gerak, bagaimana letak kaki imam, bagaimana imam mengucapkan salam, bagaimana ketika sampai salam. Salam itu hadisnya bukan Nabi yang menjelaskan, makmum di belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Apa kata sahabat Nabi di belakang saat meriwayatkan hadis ini? Saat Nabi mengucapkan salam, kami melihat bayadha khaddihi, kami melihat putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullah. Tadi kami waktu sholat nggak ngelihat putih pipi Ustadz. Allah, Ustadznya hitam. Artinya gerak lehernya sempurna. Bayangkan berapa kali orang Islam menggerakkan subuh 6 kali. Tahiyatul masjid, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Qabliyah subuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Salat subuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Salat sunat isyraq, Assalamualaikum. Orang yang tidak salat, dia menggerakkan leher cuman seminggu sekali saat senam pagi. Teng, 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 teng. Betapa orang yang salat itu sehat. Jantung kita di bawah, otak kita di atas. Jantung kita di bawah, menyemburkan darah. Darah ini naik membawa oksigen ke otak. Jantungnya di bawah, otaknya di atas. Oh, enggak semua Pak Ustadz. Teman saya jantungnya di atas, otaknya di bawah. Itu lain. Jantung kita di bawah, menyemburkan darah, otaknya di atas. Sementara darahnya kental. Kenapa kental? Banyak minyak, banyak kolesterol. Maka sulit naik ke atas. Terbantu dengan sholat. Saat kita sujud, otaknya di bawah, jantungnya di atas. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tasbih yang paling afdal 11-12, pertengahan 7, paling sedikit 3. Mana yang paling sering kita laksanakan? 3 kali 1 napas. Jadi kalau ada orang mengatakan, katanya kalau kita sholat sehat Pak Ustadz, kenapa kita sholat tapi nggak sehat? Karena tidak mengikut tumakninahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengapa bersujud? Nabi pernah sujud sepanjang ayatnya, dan ayat yang dibaca surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Tapi bukan waktu jadi imam. Kalau sempat jadi imam, pas salam makmum pulang semua. Saat tahajud malam bersujud berlama-lama, wajah cerah terang benderang. Kenapa? Karena cukup asupan oksigen yang dibawa oleh darah, disemburkan oleh jantung, naik ke otak. Dengan sholat, sehat on time tepat waktu, sehat bersahabat berjamaah, sehat secara fisik, sehat secara mental, karena dia sudah serahkan semuanya pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir Abdul Somad. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan kita diberikan barokah umur, anak soleh dan solehah, diberikan istiqomah iman dan Islam, dijadikan orang yang khusyuk beribadah, dunianya bahagia, akhiratnya masuk surga.
bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.